Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama dari Jakarta, Saudara. Artis atau DJ Dinar Candy diamankan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 Agustus 2021 hari ini. Dinar diamankan seusai melakukan aksi turun jalan mengenakan bikini viral di media sosial. Ia mengenakan bikini sambil memegang papan bertuliskan keluhan mengenai PPKM yang diperpanjang dan berdiri di pinggir jalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Dinar diamankan di kawasan Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Agustus malam. Dinar Candy diamankan polisi terkait aksinya itu yang diduga telah melanggar Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari tribunnews.com ada Bayu Indra Permana yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Bayu. Selamat sore, Firda. Bayu, bisa dijelaskan bagaimana kronologi Dinar Candy ini diamankan oleh pihak kepolisian di sana? Oke, terima kasih, Firda. Jadi, Dinar Candy ini diamankan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Rabu malam pukul setengah 10 malam. Ia diamankan karena video dan fotonya saat memakai bikini turun ke jalan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu siang viral di media sosial. Kemudian pihak kepolisian mempelajari video dan foto tersebut yang viral dan mulai mencari Dinar Candy dan didapati Dinar Candy berada di Fatmawati pada pukul 21.30 atau setengah 10 malam di tempat temannya. Saat itu juga polisi mengamankan Dinar Candy bersama adiknya sekaligus asisten pribadinya dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan dan masih diperiksa hingga saat ini. Seperti itu, Firda. Bayu, bisa dijelaskan mungkin alasan dari Dinar Candy sendiri turun ke jalan hanya mengenakan pakaian dalam atau hanya mengenakan bikini saja? Apa sebenarnya alasannya? Untuk alasan pastinya pihak kepolisian hingga kini masih mendalami dalam pemeriksaan hingga hari ini. Namun kepada wawancara kepada media beberapa hari lalu, Dinar Candy mengaku bahwa ia stres karena PPKM yang diperpanjang oleh pemerintah hingga tanggal 9 Agustus mendatang, sehingga ia nekat melakukan aksi turun ke jalan menggunakan bikini sebagai bentuk protesnya terhadap pemerintah. Seperti itu. Bayu, apa Dinar Candy sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini setelah pemeriksaan? Sejauh ini belum, karena polisi masih memeriksa Dinar Candy. Sejak malamnya diamankan hingga kini polisi masih terus memeriksa Dinar Candy dan sebentar lagi akan dilakukan gelar perkara terkait pengamanan Dinar Candy. Bayu, apa yang membuat sebenarnya Dinar Candy ini diamankan oleh pihak kepolisian? Dasar apa yang membuat Dinar Candy diamankan? Baik, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa dasar-dasar dari Pancasila yaitu norma kesusilaan dan norma agama yang membuat kepolisian mencoba mengamankan Dinar Candy. Selain itu, Dinar Candy juga dianggap melanggar UU ITE dan UU Pornografi karena ia sendiri mengunggah video dan foto dirinya saat tampil berbikini di pinggir jalan di kawasan Lebak Bulus di Instagram sendiri. Dua handphone genggam milik Dinar Candy pun sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin bisa dijelaskan setelah tadi diamankan dan diperiksa oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan, bagaimana saat ini kabar terkini seusai pemeriksaan? Hingga kini Dinar masih terus diperiksa dan awak media masih menunggu kehadiran dari keluarga ataupun asisten Dinar Candy atau adiknya yang tadi sempat keluar namun belum mau memberikan pernyataan, namun hingga kini belum kembali lagi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Oke, Tribuners, berikut adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengenai aksi Dinar Candy ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Pak Kapolres Jakarta Selatan, Kasat Serse, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Pagi ini saya akan menyampaikan apa yang teman-teman dari sejak kemarin sore menanyakan ke saya tentang adanya pemberitaan yang viral di media sosial
di mana ada seseorang inisialnya adalah dugaan adalah DC, ya, sempat viral dan ramai. Kemudian kami dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, segera menyikapi pemberitaan atau gambar video yang viral di media sosial, yang memang dugaannya adalah saudari inisialnya adalah DC, ya, alias DM, ya, namanya adalah DC alias DM. Kemudian tim bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saudara DM alias DC ini di sekitar Jalan Fatmawati, ya, Fatmawati Jakarta Selatan, pada saat yang bersangkutan baru keluar dari kediaman temannya dari sana. Kemudian yang bersangkutan kita amankan dan kita bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kita ambil keterangan. Masih dari Jakarta, Saudara, setelah menjadi tempat isolasi pasien COVID-19, kini Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat menjadi sentra vaksinasi COVID-19. Ribuan warga divaksin dalam program vaksinasi Merdeka pada Kamis 5 Agustus 2021 pagi. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan bahwa vaksin di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari kali ini merupakan vaksin tahap kedua. Di tahap kedua ini ada sekitar 1.300 warga yang sudah divaksin COVID-19. Dipilihnya Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari ialah untuk memperluas capaian vaksin COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Warta Kota Live, ada Desi Selviani yang akan berikan laporannya untuk Anda. Selamat sore, Desi. Ya, sore, Firda. Desi, bisa dijelaskan bagaimana tadi pelaksanaan vaksinasi Merdeka di masjid tersebut yang digelar pada hari ini? Ya, Firda, vaksinasi Merdeka yang digelar di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Cengkareng, Jakarta Barat, didatangi cukup tinggi antusias masyarakat sekitar Jakarta Barat. Ada sekitar 1.300 masyarakat yang hadir dalam acara vaksinasi yang digelar oleh PCNU Jakarta Barat dan Polres Metro Jakarta Barat. Untuk peserta yang mengikuti vaksinasi pada hari ini ada berapa totalnya? Totalnya sebenarnya ini vaksinasi tahap kedua dari sebelumnya per 8 Juli lalu itu vaksinasi dosis pertama digelar di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu ada 1.300 dan di hari ini ada 1.300. Jadi total ada sekitar 2.600 warga yang menjalani vaksin di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sampai kapan vaksinasi ini akan diselenggarakan di Masjid Raya tersebut, dan apakah atas hari ini saja atau besok juga masih dilaksanakan di sana? Ya, kalau untuk di Masjid Raya sendiri, vaksinasi digelar hari ini saja untuk dosis kedua, sementara untuk vaksinasi Merdeka masih berjalan hingga 17 Agustus dan vaksinasi Merdeka di Jakarta Barat masih berjalan di 209 titik RW yang sudah ditentukan, seperti itu. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibowo. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno yang hadir, rekan-rekan dari NU, Ansor, dan seluruhnya para penerima vaksin yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Tentunya dalam kesempatan ini kami izin sedikit menyampaikan Bapak Menteri bahwa ini adalah bagian daripada program Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu program vaksinasi Merdeka, di mana program vaksinasi Merdeka ini adalah kegiatan kolaborasi yang kami lakukan bersama pemerintah, bersama TNI, dan tentunya seluruh unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya. Ini menjadi strategi untuk bisa memperbanyak gerai-gerai vaksin, tidak saja mungkin di puskesmas, tapi kita sebar ke hampir seluruh RW yang menjadi target daripada vaksinasi Merdeka ini. Karena vaksinasi Merdeka ini ditentukan target-targetnya
khusus di Jakarta Barat ada 209 RW yang dinilai penduduknya cukup banyak, namun sebaran vaksinasinya masih rendah. Sehingga kami mendukung kegiatan vaksinasi ini untuk masuk ke RW-RW tersebut. Kami berharap bahwa kami banyak bisa menyisir warga-warga yang ada di RW tersebut, dan juga ini adalah tujuan daripada kita semuanya. Warga tinggal buka pintu, keluar dikit udah ketemu. Nah, kebetulan hari ini di Masjid Hasyim Asy'ari ini juga berada di RW yang menjadi target, sehingga kami berharap semakin baik vaksinasi yang ada, dan kita berharap Jakarta juga semakin sehat, semakin kuat, dan alhamdulillah juga hasil evaluasi kemarin. Dari Jakarta kita beralih ke Bali, Saudara. Hujan deras yang mengguyur Kelungkung, Bali pada Minggu 4 Agustus hingga Senin 5 Agustus mengakibatkan sejumlah bencana di wilayah Kelungkung, Bali. Wilayah yang mengalami bencana terparah terjadi di Kecamatan Dawan seperti banjir bandang, disertai tanah longsor di Desa Pakse, Bali, banjir di Desa Dawan Klot, banjir kemudian di wilayah Desa Gunaksa, dan di Desa Pesinggahan Kelungkung. Sejak pagi, BPBD Kelungkung telah keliling untuk melakukan evakuasi bencana yang terjadi di beberapa titik lokasi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Bali, ada Eka Mita Suputra yang akan memberikan laporannya untuk Anda, Tribuners. Selamat sore, Eka. Selamat sore, Firda. Eka, bisa dijelaskan bencana apa saja yang terjadi di Kelungkung, Bali pada hari ini? Terima kasih. Perlu saya informasikan bahwa Kelungkung diguyur hujan lebat sejak kemarin malam hingga pagi dini hari, dan hal ini menyebabkan bencana di wilayah Kelungkung. Yang bencana paling parah terjadi di wilayah Kecamatan Dawan. Karena ini kerusakan terparah dialami oleh sebuah tempat ibadah yang bisa disebut dengan Pura Manik Mas di Desa Pakse, Bali, Kelungkung. Pura tersebut hancur dan rata dengan tanah setelah diterjang oleh banjir bandang serta oleh tanah longsor. Dan itu di tempat lainnya banjir juga menggenang beberapa lokasi di wilayah Dawan, seperti di kantor Camat Dawan maupun di kantor Koramil Dawan. Hal ini menyebabkan sempat terganggunya pelayanan publik di kantor camat setempat. Selain banjir, juga terjadi banyak peristiwa pohon tumbang yang tersebar di wilayah Kelungkung di 3 kecamatan seperti Kecamatan Kelungkung, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Panjarangkan. Demikian, Firda. Eka, apakah dari bencana yang terjadi di Kelungkung sendiri, adakah korban jiwa yang terjadi di sana, dan juga bagaimana kerugian material yang terjadi setelah adanya bencana di sana? Jadi berdasarkan hasil dari evaluasi dari BPBD Kelungkung terhadap kejadian bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Kelungkung pagi ini, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tadi, namun kerugian material terutama di lokasi paling parah di Pura Manik Mas diperkirakan lebih dari 300 juta. Dan tempat lainnya pun masih lakukan pendataan untuk mengetahui jumlah pasti dari kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Demikian, Firda. Adakah mungkin imbauan dari BPBD Kelungkung sendiri terkait cuaca buruk di Kelungkung yang mengakibatkan sejumlah bencana di sana? Ya, jadi dalam beberapa hari terakhir, Kepala Pelaksana BPBD Kelungkung, Putu Widiada, sudah menginformasikan ke warga untuk mewaspadai potensi cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi pihak BPBD pun memberikan himbauan untuk tetap masyarakat agar tetap waspada, terutama di daerah yang rawan banjir dan bencana. Selain itu, BPBD pun, pemerintah pun memberikan himbauan agar masyarakat tidak membuang sampah di saluran air atau di selokan, karena banjir yang dalam beberapa tahun sering kerap terjadi di Kelungkung diakibatkan oleh sumbatan sampah. Demikian, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pakse, Bali, Iputu Aryadi. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Ngap ini gitu. Tapi sudah jaga jarak pastinya. Baik, terima kasih kepada rekan media semua. Pada hari ini juga kita informasikan adanya beberapa titik kejadian, tapi juga apresiasi kepada entah dari Kelungkung, pada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan teman-teman media khususnya sudah turut serta meninjau tempat lokasi kejadian di Pakse, Bali ini. Dan ini apresiasi bagi kami bahwa tim semua sudah datang ke Pakse, Bali. Yang pertama, di Pakse, Bali ada beberapa titik kejadian. Yang paling parah adalah di Pura Bukit Mas ini. Artinya Peligih
akibat tanah longsor, kemudian juga ada rumah warga yang terisolasi akibat dari jembatan yang putus. Nah, jadi ada 2 titik di Paksir Bali. Nah, mungkin titik yang lain pohon tumbang itu bisa kita atasi dengan hal yang lebih sederhana. Tapi hal yang semacam ini yang perlu nanti dapat atensi dari pemerintah terkait untuk bisa dibantu. Jadi Paksir Bali saya sampaikan, saya tekankan lagi bahwa yang memang fatal sekali ada 2 titik. Titik di Pura Manlimas ini, kemudian dengan kondisi bangunan yang hampir 90% mengalami kehancuran. Hujan deras disertai petir mengakibatkan terjadinya longsor di RT 20 Jalan Cendana, Kelurahan Subengkok, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kamis 5 Agustus 2021 hari ini. Kejadian longsor diperkirakan terjadi sekira pukul 1 dini hari, waktu Indonesia Tengah. Dalam insiden longsor tersebut memakan 1 korban, yakni warga RT 20 Kelurahan Subengkok. Korban saat ini sudah dievakuasi oleh warga yang melakukan penggalian dibantu tim SAR dan BPBD Kota Tarakan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Keltar, ada Andi Mausiah yang akan berikan laporannya untuk Anda. Selamat sore, Andi. Ya, sore rekan Firda. Andi, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian longsor di RT 20 Kelurahan Subengkok, Tarakan di sana? Ya, baik rekan Firda. Selamat sore Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang pada hari ini Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 1 dini hari semalam terjadi musibah longsor yang memakan seorang warga. Kejadiannya terjadi di Jalan Cendana, Kelurahan Subengkok, Kota Tarakan, tepatnya di RT 20. Adapun kronologisnya sendiri, berdasarkan informasi yang berhasil saya simpun di lokasi TKP, memang saya tak berhasil mendapatkan keluarga korban karena pada saat itu keluarga korban tengah berada di rumah duka di keluarga lainnya di Kelurahan Serumit. Dan informasi yang saya sampaikan, informasi yang saya terima berdasarkan kesaksian dari salah seorang tetangga korban yang bernama Ibu Fatma. Pada saat kejadian, Ibu Fatma sekitar pukul 1:05 dini hari semalam, memang kondisinya ia belum tertidur dan pada saat itu ia mendengar suara seperti pergeseran tanah dan pohon menabrak dinding beton rumah warga tepat di sebelah rumah tetangganya. Dan untuk memastikan apakah benar itu terjadi longsor, ia pun segera meneriaki sang tetangga. Diketahui di rumah tetangganya tersebut dihuni oleh 3 orang, terdiri dari suami, istri, dan seorang anak. Namun setelah meneriakkan tetangga korban, namun tak ada sahutan, ia pun segera meminta bantuan kepada tetangga yang lain. Dan ternyata benar setelah dipastikan telah terjadi longsor dan rumah tersebut sudah sebagian besar tertimbun longsor dan 1 orang yang diketahui bernama Adi, anak dari ibu bapak tersebut, diketahui sudah tertimbun. Ya. Untuk proses evakuasi korban sendiri bagaimana informasinya, Andi? Ya, setelah mendapatkan informasi dari Ibu Fatma, beberapa tetangga korban yang lain seperti Bapak Zairani segera mendatangi ke lokasi. Ia datang ke lokasi sekitar pukul 1 tepat setelah mendapatkan informasi dan bersama warga lainnya melakukan penggalian. Posisinya pada saat melakukan penggalian memang ia belum mengetahui posisi korban tepatnya berada di mana. Namun setelah sekitar 1 jam dilakukan penggalian, akhirnya tangan korban berhasil terlihat dan akhirnya seluruh tubuh korban berhasil digali dan diangkat dan dilakukan proses evakuasi. Posisi korban memang dilihat tergeser dari kamar korban menuju ke ruang ruang keluarga korban, sehingga memang pada saat itu korban juga diketahui dalam kondisi tertidur terlelap sehingga tidak sempat melakukan atau menyelamatkan diri. Selanjutnya, Andi, apa langkah yang dilakukan oleh pihak terkait menangani peristiwa longsor yang terjadi di sana? Iya, berdasarkan informasi yang saya himpun dari
Pak Kajat Prasetyo Widodo, Kabid Kedaruratan Logistik dan Rekonstruksi BPBD Kota Tarakan. Pada saat mendapatkan laporan dari warga, ia segera menerjunkan personelnya. Pada saat kejadian memang selain laporan longsor di area RT 20 Kelurahan Sebengkok, juga telah terjadi pohon tumbang di area Kelurahan Mamburungan, sehingga tim dibagi dua. Kemudian untuk proses evakuasi sendiri akhirnya mulai dilakukan penggalian dan berhasil mengangkat jasad korban dari rumah korban yang sudah tertimpa longsor. Posisinya korban saat ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan ditimpa oleh reruntuhan beton dinding rumah. Dan setelah itu korban segera dievakuasi. Langkah selanjutnya dari tim juga sudah memberikan bantuan berupa beras kepada korban yang masih hidup, dan selanjutnya juga rencananya korban akan dimasukkan dalam program bantuan stimulan supaya agar bisa kembali membangun rumahnya. Dan juga diharapkan dari Basnas Tarakan segera melakukan penyaluran bantuan makanan untuk kebutuhan makan selama beberapa hari ke depan. Ya. Dan juga berdasarkan dari informasi dari Pak Kajat sendiri, ia mengimbau kepada masyarakat agar pada saat terjadi hujan dengan kondisi seperti ini untuk tetap selalu waspada dan jangan terlelap tidur pada saat hujan deras mengguyur, apalagi mereka yang tinggal di area perbukitan. Demikian, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang warga tetangga dari korban bernama Fatma. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau aku dengar dia jam 1 dia, aku dengar dia jam 1, pas aku buka pintu dia langsung sudah dia. Itu posisi ibu belum tidur ya pada saat itu? Tidur juga dah, tapi aku udah tidak tidur betul. Karena aku jangkang, baru ada cucuku jaga. Nah itu posisinya ibu gimana pada saat itu? Apa yang ibu dengar? Itu dia kayak tanah lah, bunyi-bunyi tuh krek itu, nah kayaknya bunyinya. Tapi besar suaranya? Ya besar suaranya juga dia. Kalau orang memang dia tidak terlalu tidur ya dengar bunyinya dia. Kalau yang ibu tahu isi orang di dalam rumah ini ada berapa? 3 orang aja. 3 orang. Iya. Siapa namanya? Anaknya panggilan hari-harinya Adi aja aku tahu dia. Kalau panggilan anaknya aku enggak tahu. Anak ibunya? Ibunya aku enggak tahu juga aku dia. Enggak terlalu kenal atau gimana? Cuma panggilan anunya aja, anaknya aja. Mama Adi juga terus. Mama Adi ya dipanggil ya. Iya. Terus yang informasinya ada meninggal, Bu ya? Iya. Berapa orang di sini yang meninggal? 1 orang aja. Itu karena apa bisa ini? Apa enggak sempat menyelamatkan diri atau? Mungkin tertidur nyenyak kali dia. Dia langsung tertimbung anunya dia. Tapi badannya. Memang posisinya ini Bu, rumahnya ini berdekatan dengan ini ya? Dekat dengan gunung pohonnya. Iya, enggak juga dia jauh dia pohon dia. Ada Jadi 10 meteran kayaknya ini dari atas. Ini longsornya dari mana? Dari atas. Dari atas ya. Iya. Tapi tadi malam tuh kondisinya gimana? Memang hujan deras atau? Iya, hujan deras bentar aja dia. Sekitar setengah 12 hujan. Sekitar jam 12 dia tuh baru dia sudah dia tuh hujannya dia. Jadi jam 1 pas dia jam 1 langsung ini dah sudah dia kejadiannya sudah dia. Ibu enggak sempat enggak dengar suara pertolongan apa gitu? Enggak, malah apa ya minta tolong dia, bilang Mama Di panggil dia baru dia menyaut, aku dengar dia. Lama baru bersuara di dalam, berteriak. Habis itu setelah itu kita baru keluar lihat. Ketersediaan vaksin COVID-19 di Padang makin menipis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ferry Mulyani, mengaku jumlah dosis vaksin yang tersedia untuk digunakan saat ini hanya cukup untuk 2 hari saja, yakni untuk Kamis 5 Agustus dan Jumat 6 Agustus 2021. Jumlah tambahan vaksin terakhir yang didapatkannya hanya 1.175 dosis saja. Pihaknya pun masih menunggu vaksin dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun demikian dikatakannya sampai hari ini tidak ada puskesmas yang kekurangan stok dosis vaksin COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan wartawan dari Tribun Padang, ada Rima Kurniati yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Rima. Sore, Firda. Rima, bisa dijelaskan apa upaya Pemda untuk mendapatkan jumlah vaksin COVID-19 yang saat ini kekurangan di Kota Padang sendiri?
Baiklah, bisa saya laporkan memang vaksin yang ada di Kota Padang sendiri itu tersedia untuk hari ini dan juga untuk besok. Di beberapa puskesmas yang saya lakukan pengecekan seperti Puskesmas Lubuk Buaya, di sana hanya tinggal 50 dosis dan untuk besok 50 dosis. Sementara di Puskesmas Andalas Padang itu hanya sisa 400 dosis yang kemungkinan hanya bisa bertahan hari ini dan hari besok. Dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri sudah mengupayakan informasi kepada pemerintah Provinsi Sumbar. Dan dari pemerintah Provinsi Sumbar sendiri, dari Gubernur Mahyildi, dia memang menyatakan bahwa kebutuhan vaksin di Sumbar itu adalah 800.000, sementara yang datang baru sekitar 30.000. Dan ketika Wakapolri datang ke Padang pada 2 hari yang lalu, Gubernur sudah menyampaikan kekosongan vaksin tersebut. Dan juga dari pernyataan Gubernur, beliau sudah berkoordinasi dengan Menteri Perekonomian dan juga Menteri Kesehatan. Mudah-mudahan vaksin untuk Sumbar dan juga Kota Padang segera dipasok dari pusat. Rima, kapan vaksin selanjutnya ini tiba di Padang? Untuk kapan pastinya itu dari pihak Dinas Kesehatan Kota Padang mengaku belum ada informasi dari pemerintah Sumbar. Saat ini Dinas Kota Padang masih menunggu informasi tersebut. Dan beliau memang berharap semoga vaksin ini segera turun untuk Kota Padang. Untuk antusiasme warga Padang sendiri mengikuti vaksinasi COVID-19, bagaimana antusiasmenya warga di sana? Antusias warga di Padang itu sangat tinggi, baik yang lansia maupun usia 12 tahun ke atas. Dan hampir setiap hari itu di Kota Padang sendiri ada melaksanakan vaksin di beberapa lokasi seperti puskesmas, semua puskesmas mengadakan vaksinasi, kemudian kecamatan juga mengadakan vaksinasi, kemudian HTT, kemudian ada Polresta, hampir merata bisa dikatakan ada lokasi vaksin dan antusias warga ini memang sangat tinggi sekali. Seperti Puskesmas Andalas Padang itu untuk kuota satu harinya adalah 150 orang, namun pendaftarnya bisa sampai 400 orang. Apa saja upaya aparatur setempat agar warga ini mau divaksin? Ada beberapa cara yang dilakukan oleh aparatur setempat seperti Camat Lubuk Begalong. Dia menyediakan dompet untuk para orang yang akan divaksin pada pagi hari atau 150 pendatang pertama. Kemudian untuk RT yang paling banyak membawa warganya untuk ikut vaksin akan diberikan voucher nginep di hotel berbintang. Oke, baik, terima kasih jurnalis dari Tribun Padang, Rima Kurniati, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pemeriksaan pengendara tak bermasker di Jalan Sultan Alauddin, perbatasan Kota Makassar, Kabupaten Goa, pada Kamis 5 Agustus 2021 siang. Petugas yang melakukan pemeriksaan terdiri dari aparat kepolisian, TNI, Brimob bersenjata lengkap, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamung Praja, dan petugas kesehatan. Petugas memasang papan bertuliskan razia protokol kesehatan dalam rangka penerapan PPKM level 4 di Kota Makassar. Sekira pukul 11 siang, waktu Indonesia Tengah, pengendara motor yang tidak bermasker diberhentikan oleh petugas. Pengendara yang tidak memakai masker direpit antigen dan didata identitasnya. Kanit Sabara Polsek Rapocini Ibtu Tahir mengatakan pemeriksaan dilakukan dalam rangka pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Makassar. Aparat merazia warga Kabupaten Goa yang hendak ke Makassar apakah sudah taat protokol kesehatan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Timur, ada Ari Mariadi yang akan berikan laporannya. Selamat sore Ari. Iya siap, selamat sore Mbak. Ari, bisa dijelaskan sudah berapa lama razia ini berlangsung di pos perbatasan di sana? Ya baik, terima kasih Mbak. Perlu saya laporkan bahwa berdasarkan penyampaian dari aparat kepolisian di lokasi, katanya pos pemeriksaan di batas perbatasan ini sudah berlangsung selama 5 hari. Sejatinya sebenarnya PPKM level 4 di Kota Makassar ini, tepatnya di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, sudah berlangsung 2 pekan. Ini maksudnya pekan kedua, akan tetapi usulan pemeriksaan di pos perbatasan ini baru muncul mengemuka setelah pertemuan antara 2 kepala daerah, yakni kepala daerah dari Kabupaten Goa dan kepala daerah dari Wali Kota Makassar. Katanya ternyata Makassar sebagai ibu kota provinsi ini 40% penduduk dari Kabupaten Goa ternyata bekerja di Makassar. Maka ini yang disinkronkan sehingga dimunculkan pemeriksaan di pos perbatasan untuk memastikan setiap warga yang melintas daerah ini patuh protokol kesehatan, sehingga dihadirkan pos pemeriksaan seperti itu, Pak. Oke, Ari, mungkin bisa dijelaskan selama 5 hari pemberlakuan adanya pos penyekatan di sana, apakah ada yang terjaring dan kemudian berapa jumlahnya yang terjaring? Ya baik, kalau penyampaian dari petugas di lokasi untuk hari ini, katanya sejak diperiksa khusus di Jalan Sultan Alauddin, katanya sejak pukul 8 WITA sudah terjaring sekitar hingga pukul 15 tadi 50 orang. Setelah itu dilanjutkan lagi ada sekitar 20 orang. Dari 50 orang yang tidak patuh, dalam arti tidak memakai masker ini, katanya setelah di rapid antigen 2 orang diantaranya ternyata dinyatakan reaktif, sehingga setelah didata petugas memulangkan yang bersangkutan dan tidak diizinkan masuk ke Kota Makassar, dipulangkan ke Kabupaten Goa. Seperti itu, Mbak. Kemudian apa sanksi dari pengendara yang terjaring razia di sana? Ya baik, kalau untuk pemberian sanksi tadi berdasarkan penyampaian dari aparat di lokasi, yang bersangkutan di semua yang tidak memakai masker di data identitasnya, alamatnya, tujuannya kemana, kemudian dilakukan rapid antigen, ditunggu di lokasi. Begitu hasilnya keluar, maka warga yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melintas dan disuruh pulang ke asalnya, ke Kabupaten Goa. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ibtu Tahir, Kanit Sabara Polsek Rapocini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini Pak, apa saja yang dilakukan hari ini Pak di sini? Terima kasih untuk kegiatan hari ini dari pagi. Iya. Kita adakan pemeriksaan dalam rangka PPKM. Iya. Terutama kepada warga yang tidak. Ini Pak, apa saja yang dilakukan hari ini Pak di sini? Terima kasih untuk kegiatan hari ini dari pagi. Iya. Kita adakan pemeriksaan dalam rangka PPKM. Iya. Terutama kepada warga yang tidak memakai masker, kita arahkan untuk tes di antigen. Iya. Jadi ada beberapa orang yang terjaring. Untuk hari ini dari pagi kita periksa sekitar 50 orang. 50 orang Pak. Orang yang diperiksa antigennya. Itu semua tidak pakai masker ya Pak? Ya, semua tidak pakai masker. Nanti di sini juga diarahkan dikasih masker. Iya. Setelah itu kita tes. Iya.
Sejak pukul berapa berlangsung ini, Pak? Dari jam 8 pagi sampai tadi jam 12 siang selesai untuk buat pertama. Ini rencana kita laksanakan lagi jam 4 untuk sore hari. Sudah berapa hari berlangsung ini, Pak? Sejak tanggal sudah 5 hari, Sudah 5 hari tadi. Ya. Apa saja yang diperiksa, Pak? Tadi, Pak? Yang selama ini kita fokus ke masalah masker. Iya. Setelah itu kita arahkan untuk antigen. Dari 50 yang diperiksa, apa ada yang reaktif ya, Pak? Untuk informasi terakhir ada tadi ada 2 orang yang reaktif. Iya. Itu kita arahkan untuk segera kembali ke wilayah masing-masing sesuai dengan alamat KTP untuk isolasi. Ada mungkin pesan-pesan kepada warga Makassar ini, Pak, di tengah pemberlakuan PPKM, Pak? Untuk pesan-pesan kami kepada warga Makassar dan sekitarnya untuk tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga mobilisasi massa supaya tidak berkerumun. Iya. Kalau petugas yang bertugas ada sekitar berapa orang, Pak? Dan dari gabungan mana saja? Untuk satuan mana saja? Laudin ini kami ada sekitar 30 orang dari Armet, terus Kodim, dari Pomdam, kemudian Pamung Praja dan Brimob Polda Sulsel. Kalau jadwalnya sampai pukul berapa berlangsung pemeriksaan begini, Pak? Rencana dari jam 8 pagi sampai jam 20 malam. Iya. Dari Makassar, kita beralih ke Pangkal Pinang, Saudara. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit untuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat di Pangkal Pinang terus meningkat. Di RSUD Depati Hamzah, di Rumah Sakit Bakti Timah, Kota Pangkal Pinang, dan Rumah Sakit Bakti Wara Pangkal Pinang saat ini hanya merawat pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat saja. Tak hanya itu, ketiga rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Pangkal Pinang itu juga sudah terisi penuh oleh pasien COVID-19. Namun diketahui ada satu rumah sakit rujukan COVID-19 lagi di Kota Pangkal Pinang yang hingga kini masih menyediakan kamar dan tempat tidur, yakni di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika atau KIM Pangkal Pinang. Rumah sakit tersebut menerapkan isolasi COVID-19 berbayar. Masyarakat baru bisa isolasi di KIM ketika membayar uang sebesar 5 hingga 7 juta rupiah. Ada 23 tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit KIM dan sudah terisi 10 dan tinggal tersisa 13 tempat tidur lagi saat ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Andini. Selamat sore, Firda. Andini, bisa dijelaskan seperti apa kondisi 23 bed ruang isolasi berbayar di Pangkal Pinang ini? Oke, sebelumnya sebagai informasi, ada 4 rujukan rumah sakit di Kota Pangkal Pinang yang menjadi rujukan COVID-19 di Kota Pangkal Pinang. Dan 4 rumah sakit itu, 3 rumah sakitnya yaitu RSDT Kota Pangkal Pinang, RSUD Pangkal Pinang, dan Bakti Wara adalah rumah sakit yang ditanggung oleh pemerintah langsung. Namun ada 1 rumah sakit rujukan COVID-19 yang tidak dapat dilakukan, yang tidak dapat menerima pasien COVID masyarakat umum, yakni berbayar. Diketahui, sudah rumah sakit KIM atau Kalbu Intan Medika ini menerima pasien hanya dengan gejala ringan saja, sebab tidak ada fasilitas kesehatan seperti ruangan tekanan negatif, namun oksigen tetap tersedia di dalam ruangan rumah sakit tersebut. Jadi untuk masyarakat umum di Kota Pangkal Pinang yang untuk yang mau karantina di rumah sakit KIM Kalbu Intan Medika ini bisa membayar tarif 5 sampai dengan 7 juta rupiah baru bisa dikarantina di rumah sakit Kalbu Intan Medika ini. Nah, Andini, padahal di 3 rumah sakit sebelumnya, padahal di 3 rumah sakit rujukan di Kota Pangkal Pinang sudah penuh dan masih tersisa 10 bed lagi tidak terpakai karena berbayar di rumah sakit Kalbu Intan Medika ini. Oke, Andini, fasilitas apa saja yang disediakan di rumah sakit berbayar ini? Sebetulnya rumah sakit berbayar yang ada di Kota Pangkal Pinang ini sama seperti rumah karantina, jadi tidak ada fasilitas kesehatan yang cukup memadai, jadi hanya tersedia alat kesehatan seperti oksigen saja. Jadi bentuknya seperti rumah karantina, seperti itu, Firda. Namun ini berbayar sekitaran 5 sampai dengan 7 juta rupiah. Apakah dari uang sebesar 5 sampai 7 juta rupiah ini adalah paket-paket atau seperti apa informasinya? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tidak ada paketan khusus yang disediakan dari pihak rumah sakit. Hanya saja yang ingin melakukan karantina atau yang ingin melakukan isolasi, jika di rumahnya tidak memadai untuk dilakukan isolasi, bisa memilih rumah sakit
Kalbu Intan Medika ini untuk menjadi tempat karantinanya. Lantas Andini, bagaimana upaya pemerintah daerah setempat agar rumah sakit ini bisa digunakan oleh masyarakat umum di Pangkal Pinang sendiri? Oke, baik, Firda, diketahui sebelumnya Dinas Kota Pangkal Pinang sudah mengupayakan agar rumah sakit Kalbu Intan Medika ini dapat digunakan oleh masyarakat umum. Sebelumnya Dinas Kesehatan sudah sounding ke rumah sakit Kalbu Intan Medika agar rumah sakit Kalbu Intan Medika ini dapat digunakan melalui menggunakan BPJS Kesehatan dan masyarakat umum bisa menikmati pelayanan yang ada di rumah sakit Kalbu Intan Medika ini. Namun sampai saat ini belum ada berita lebih lanjut, belum ada kabar lebih lanjut, sehingga sampai sekarang rumah sakit Kalbu Intan Medika ini masih ditarifkan untuk berbayar gitu, belum bisa digunakan untuk masyarakat umum atau ditanggung oleh pemerintah. Berarti saat ini masih proses seperti itu ya, Andini. Oke, baik. Terima kasih jurnalis dari Bangkapos Andini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aparat kepolisian masih menyelidiki pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat modus pecah kaca yang terjadi pada Rabu 4 Agustus di Jalan ZA Pagaralam Raja Basa, Bandar Lampung. Pelaku yang belum diketahui berapa orang ini menggasak uang 200 juta rupiah dari dalam mobil Jeep Rubicon milik YS 40 tahun warga Natar, Lampung Selatan. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat kepolisian menemukan barang bukti yang tertinggal di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Reski Maulana mengatakan untuk mengidentifikasi pelaku, pihaknya langsung melakukan olah TKP pasca menerima laporan dari korban. Serpihan busi tersebut besar kemungkinan dijadikan sebagai alat oleh pelaku untuk memecahkan kaca kanan bagian belakang kabin mobil. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Joviter. Sore, Firda. Joviter, bisa dijelaskan seperti apa kronologi peristiwa pecah kaca mobil Jeep Rubicon dan pencurian ini? Baik, Firda, seperti yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, kejadiannya sendiri terjadi Rabu siang. Saat itu korban berinisial YS baru saja selesai bertransaksi di sebuah bank. Namun setelah melakukan transaksi, korban hendak menuju salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Namun belum sempat sampai rumah sakit, korban berhenti sejenak di sebuah rumah makan untuk melakukan istirahat. Nah, pada saat istirahat itulah pelaku datang memecahkan mobil bagian kanan sebelah belakang Rubicon milik korban. Baik, Beda. Apa saja barang yang dicuri oleh pelaku ini? Ya, akibat kejadian tersebut korban langsung melaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Dalam laporan yang dibuat, korban mengalami kerugian sekitar 200 juta uang hasil transaksi yang diambil sebelum kejadian. Berarti hanya uang tunai saja yang digasak oleh pelaku ini ya, Joviter. Kemudian bagaimana hasil olah TKP dari pihak kepolisian sendiri? Polisi langsung melakukan olah TKP pasca menerima laporan. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga modus operandi yang dilakukan para pelaku ini yaitu modus pecah kaca. Karena di sekitar mobil atau di dashboard mobil itu ditemukan serpihan busi motor yang biasa digunakan oleh pelaku dengan modus pecah kaca. Terkait pelaku, apakah pihak kepolisian sudah bisa mengidentifikasi identitasnya atau seperti apa informasinya? Baik, saat ini aparat kepolisian Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih mengidentifikasi termasuk jumlah kemungkinan pelaku yang beraksi pada Rabu siang. Namun dari hasil olah TKP, pihak kepolisian menyatakan sudah menemukan alat bukti yang menuju ke arah para pelaku. Namun saat ini polisi belum dapat membeberkan identitas ataupun jumlah pelaku. Yang jelas pihaknya sedang melakukan pengejaran terhadap jumlah pelaku ini. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Reski Maulana, dan berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Aplikasi pelaku ya, kemarin juga kita langsung melakukan olah TKP, ada beberapa petunjuk yang bisa mengarah ke pelaku, yang saat ini anggota masih di lapangan untuk melakukan pengejaran. Terkait kerugian kemarin berapa jumlahnya nih? Kalau disampaikan kita 200 juta ya, 200 juta. Korbannya warga mana itu, Bang? Natar. Untuk pelaku sendiri, Bang? Itu yang sedang kita identifikasi ya.
Bang, untuk kronologis dari keterangan saksi dan korban seperti apa, Bang? Kalau kronologis yang disampaikan, korban bahwasanya memang sebelumnya paginya berangkat dari rumah kemudian ke bank, ya, melakukan transaksi di bank, kemudian ada uang sebesar 200 juta yang memang ditaruh dalam mobil, kemudian bergerak ke salah satu rumah sakit, ya, kemudian mencari tempat makan di seputaran Raja Basa. Nah, di saat itulah kejadian pecah kaca tersebut terjadi, ya, sehingga korban mengalami kerugian sekitar 200 juta. Ini adalah modus curhat dengan pecah kaca. Berarti uang hilang itu ketika korban sedang makan gitu? Ya, seperti itu. Bang, himbauan Bang untuk warga Bang lebih hati-hati Bang terhadap modus ini Bang. Baik, tentunya seperti apa yang pernah disampaikan bahwa kejahatan itu terjadi karena ada niat dan kesempatan, ya. Tentunya untuk mengurangi kesempatan itu para masyarakat, ya, masyarakat khususnya apabila sesaat setelah melakukan transaksi di bank harus berhati-hati. Apabila tidak memungkinkan untuk mengambil uang secara besar, bisa memintakan pengawalan, ya. Itu bisa memintakan pengawalan atau lebih bersifat hati-hati ke pribadi masing-masing. Bang, dari pengakuan korban apakah sempat dibuntuti atau mencurigai seseorang Bang waktu di dalam bank? Dari hasil pemeriksaan tidak ada. Jadi memang modus ini yang pernah kita ungkap, yang kemarin 800 juta di. Kita beralih ke Pekanbaru, Saudara. Sebanyak 10 unit bus vaksinasi COVID-19 keliling terpaksa diparkir di halaman Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru sejak 3 pekan terakhir. Saat ini dosis vaksin COVID-19 untuk Kota Pekanbaru sangat terbatas dan di beberapa layanan vaksinasi berhenti sama sekali karena stoknya kosong. Padahal sebelumnya keberadaan bus keliling vaksinasi ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Setiap hari ke-10 bus ini berkeliling ke sejumlah tempat di kecamatan yang mendapat giliran masyarakatnya divaksin. Koordinator bus vaksinasi COVID-19 keliling Kota Pekanbaru Hairunas meminta maaf atas armada yang diakomodirnya belum bisa memberikan layanan vaksinasi. Selain stok yang terbatas, prioritas vaksin adalah bagi masyarakat yang harus menerima suntikan vaksin kedua. Saat beroperasi satu hari ada 200 orang yang mengakses satu unit bus vaksinasi keliling. 100 orang mendapatkan alokasi vaksin dosis pertama dan 100 orang mendapatkan alokasi dosis kedua. Total satu hari ada sekitar 2.000 orang yang mengakses layanan 10 bus vaksinasi keliling yang disediakan oleh Pemkot Pekanbaru. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang, yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Fernando. Sore, Firda. Fernando, bisa dijelaskan seperti apa kondisi 10 bus dari vaksinasi keliling ini, dan bagaimana kelanjutannya nantinya? Oke, Firda, informasi yang saya peroleh dari koordinator bus vaksinasi keliling di Kota Pekanbaru, saat ini 10 bus tersebut masih terparkir di RSD Madani. Pihak koordinator masih melakukan perawatan terhadap bus tersebut guna memastikan ke-10 bus tersebut bisa siaga dan bisa beroperasi kembali begitu ada pasokan vaksin tambahan. Karena untuk kebutuhannya sendiri ada sekitar 2.000 dosis vaksin yang dibutuhkan untuk keseluruhan bus tersebut. Karena untuk satu bus sendiri ada 200 dosis vaksin yang dibutuhkan bagi masyarakat. Karena posisinya memang bisa menjangkau ke pemukiman yang cukup jauh dari akses layanan kesehatan. Jadi masyarakat sangat menunggu, namun karena kondisi saat ini pasokan vaksin tidak ada, sehingga bus vaksinasi keliling hanya terparkir saja di halaman belakang RSD Madani Pekanbaru. Begitu, Firda. Fernando, bisa dijelaskan apakah saat ini kondisi stok vaksin di Pekanbaru sangat kosong atau seperti apa informasinya? Oke, informasi terkini yang sudah diperoleh, Firda dan Tribuners, kita peroleh tadi dari Dinas Kesehatan memang sempat kosong dalam 3 hari belakangan karena kondisi pasokan vaksin memang belum diperoleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sampai saat ini. Apalagi kebutuhannya mencapai sekitar 105.000 dosis lebih untuk dosis vaksin kedua saja. Dan itu memang jadi prioritas utama dalam pemberian vaksin untuk saat ini.
Dan memang untuk pasokan vaksin, informasi yang saya peroleh baru saja tadi, Firda, ada sekitar 8.000 dosis bakal datang. Namun untuk saat ini memang belum sampai di Kota Pekanbaru. Namun dipastikan dalam beberapa hari ini bakal datang 8.000 dosis vaksin bagi masyarakat di Kota Pekanbaru yang memang dikhususkan untuk dosis kedua. Karena banyak dosis kedua yang harus tertunda untuk sementara karena kondisinya masih belum tersedia vaksin yang ada di layanan kesehatan dan juga rumah sakit daerah Kota Pekanbaru. Berarti saat ini stok vaksin sudah dalam perjalanan seperti itu ya. Kemudian untuk data terakhir sudah ada berapa banyak warga Pekanbaru yang sudah divaksin dan berapa juga yang belum divaksin? Oke, Firda. Data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru saat ini memang jumlah mayoritas masyarakat belum mendapat akses vaksin dari pemerintah. Karena jumlah penerima vaksin di Kota Pekanbaru termasuk remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun totalnya mencapai 800.000 orang yang harus disuntik vaksin. Namun yang sudah mendapat vaksin baru sekitar 300.000 lebih. Sedangkan 500.000 lainnya masih belum mendapat suntikan vaksin karena terkendalanya pasokan vaksin sampai saat ini, Firda. Apa sebenarnya upaya dari Pemkot Pekanbaru sendiri untuk mendapatkan vaksin bagi warganya di sana? Oke, Firda, kemarin sempat disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, beliau memang sangat meminta maaf kepada masyarakat. Sampai saat ini memang kondisi vaksin masih terganggu distribusinya. Karena untuk distribusi sendiri memang dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah kota sendiri untuk solusinya memang harus menanti pasokan vaksin dari pemerintah pusat. Sehingga Wali Kota Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan sudah melakukan pengajuan ke pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi untuk menambah pasokan bagi Kota Pekanbaru. Apalagi kebutuhan vaksin Kota Pekanbaru cukup besar untuk saat ini. Jumlah yang tadi sekitar 8.000 yang bakal datang, jumlah tersebut belum mencukupi untuk kebutuhan vaksin dosis kedua bagi masyarakat yang saat ini tercatat ada 105.000 lebih yang membutuhkan vaksin dosis kedua. Maka ya pemerintah Kota Pekanbaru sempat mengajukan permohonan agar tambahan pasokan vaksin dan juga tambahan kuota bagi Kota Pekanbaru sehingga untuk proses vaksinasi bisa berjalan optimal nantinya. Apalagi untuk pemberian vaksin memang ditargetkan berlangsung hingga akhir tahun 2021 ini. Begitu, Firda. Oke, Tribuners, tadi Fernando juga sempat melakukan wawancara dengan Koordinator Bus Vaksinasi Keliling Kota Pekanbaru, Hairunas, dan berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Kalau kondisi bus keliling saat ini alhamdulillah masih bagus. Cuma saat ini kita bus keliling vaksin ini memang belum beroperasi seperti bagaimana saya, karena dikarenakan saat ini vaksin yang ada di Pekanbaru lebih kosong. Nah, kita menunggu stok yang dari pusat. Nah, kita sudah coba-coba minta bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari TNI maupun mereka juga mengaku kosong. Jadi ya untuk sementara itu bus vaksin saat ini tidak beroperasi untuk sementara waktu. Kita sudah tidak beroperasi sejak kapan kemarin, Bang, untuk sementara, Bang? Udah lebih bulan Juli. Dari itu pertengahan ya, Iya. Pertengahan Juli ya. Iya. Oke deh. Bang, ada ke depannya kepada masyarakat apa kita imbau nih, Bang? Nah, saya berimbau pada masyarakat saat ini, coba saat ini ke puskesmas masing-masing kejar dulu untuk mengejar vaksin, baik yang pertama, baik yang kedua. Mudah-mudahan di puskesmas masih ada stok untuk vaksin itu. Muatan besi dari truk trailer berplat nomor H1941BA tumpah di jalur Pantura Tugu, tepatnya di depan pabrik besi PT Karang Surya Profilindo, Jalan Wali Songo 50A pada Kamis 5 Agustus 2021 sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, jalur Pantura arah timur ke barat atau Kendal ke Semarang tersendat hingga Terminal Mangkang. Jalur itu tak bisa dilalui kendaraan lantaran tubuh truk melintang menutupi seluruh badan jalan. Petugas Polantas kemudian memecah arus kendaraan ke jalur sebaliknya sehingga arus tetap berjalan meski padat merayap. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Jateng, ada Iwan Arifianto yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Iwan.
Iwan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian kecelakaan truk muatan besi yang tumpah di Jalan Pantura Tugu tersebut? Keadaan atau kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Tugu Pantura itu karena ini ya, truk posisi itu hendak keluar dari pabrik, ya ingin pindah dari pintu A ke pintu B. Ketika truk pindah ke pintu B, si sopir itu tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga muatan berupa batangan besi tumpah. Begitu, Bilda. Bagaimana kemudian kondisi lalu lintas setelah pasca kecelakaan terjadi di sana? Ya, pantauan kami tribunjateng.com di lapangan dari pukul pagi sampai tadi pukul 4 sore itu memang masih belum dapat dievakuasi secara keseluruhan. Tidak, muatan sudah dapat dipindahkan oleh perusahaan, namun truk yang melintang belum bisa dipindahkan. Namun pihak Polantas berinisiatif untuk memecah arus sehingga meskipun ada kendaraan truk yang melintang tersebut, arus lalu lintas tetap berjalan meskipun padat merayap. Begitu, Bilda. Apakah ada korban jiwa dalam kejadian kecelakaan ini? Oke, Firda, dapat kita informasikan bahwa kejadian itu tidak ada korban jiwa. Kondisi korban yaitu sopir dan kernet tidak mengalami luka apapun. Terus mereka juga dalam kejadian itu hanya mengalami shock saja ya. Mereka sudah mendapatkan semacam perawatan medis dari PT Siba Surya yang memiliki truk dan mereka sudah diamankan oleh pihak perusahaan. Begitu, Firda. Iwan, bisa dijelaskan bagaimana kondisi truk saat seusai kejadian? Ya, Firda, bisa kami informasikan kondisi truk seusai kejadian itu memang melintang di menutupi seluruh badan jalan sehingga dari arah barat ke timur itu memang tidak bisa dilalui sama sekali sehingga kendaraan-kendaraan besar yang biasa melalui di jalur Pantura harus memecah arus ya sehingga mereka harus melawan arus yang dari timur ke barat. Pihak kepolisian juga sudah mengatur arus lalu lintas sehingga kendaraan tetap berjalan meskipun keadaan dalam kondisi padat merayap. Begitu, Beda. Oke, baik. Terima kasih wartawan dari Tribun Jateng Iwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pada triwulan 2 2021, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur melaporkan bahwa kondisi ekonomi Jatim mulai menunjukkan geliatnya. Hal itu sejalan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi Jatim jika dilihat pada periode years on years atau Q2Q atau maupun C2C. Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan menjelaskan perekonomian Jawa Timur triwulan 2 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 604,84 triliun rupiah. Adapun PDRB atas dasar harga konstan mencapai 413,64 triliun rupiah. Dadang mengatakan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 2 2021 meningkat 7,5% dibandingkan triwulan kedua 2020. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Jatim, ada Fikri Firmansyah yang akan memberikan laporannya. Selamat sore Fikri. Halo, selamat sore Mbak, para Tribun News, selamat sore juga. Fikri, bisa dijelaskan bagaimana kondisi umum keadaan ekonomi Jawa Timur pada triwulan kedua tahun 2021 ini? Ya Mbak, benar. Untuk triwulan kedua di 2021 ini kabar baik buat Jawa Timur karena sebelumnya agak ke belakang dulu ya. Jadi Pak Dadang tadi sempat pas jelaskan tentang kondisi ekonomi, saya juga sempat wawancara, beliau mengatakan
tidak hanya tumbuh saja ekonomi Jatim di triwulan 2 ini, bahkan ekonomi Jatim menjadi juara dua dalam konteks apa? Konteks kontribusinya terhadap Pulau Jawa maupun nasional, sebuah kebanggaan dan hal yang baik buat masyarakat Jawa Timur. Dan untuk di triwulan kedua ini berdasarkan PDRB sendiri dilihat dari year to year, maksudnya itu di triwulan 2 2021 ini dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan juga, dan jika dibandingkan triwulan pertama 2021, triwulan 2 2021 ini juga bertumbuh, dan juga jika berdasarkan data institusi yaitu selama semester 1 2021 ini jika dibandingkan semester 1 di 2020 kemarin, ekonomi Jatim juga bertumbuh. Bisa dijelaskan apa bukti ekonomi di Jawa Timur ini naik atau sudah bergeliat seperti itu? Ya, dari itu tadi Mbak, bergeliat. Jadi di triwulan 2 2021 ini ekonominya itu PDRB berdasarkan harga berlaku itu mencapai 600 triliun lebih Jawa Timur. Nah, buktinya itu ya dari tadi itu Mbak, pertumbuhannya itu. Dilihat dari year to year, yaitu maksudnya itu dari triwulan 2 2021 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dia tumbuh, kemudian dibandingkan dengan triwulan pertama di 2021 ini, triwulan 2 ini Jawa Timur juga tumbuh, dan jika dibandingkan dengan situasi selama semester 1 2021 dengan semester 1 2020, ekonomi juga Jatim juga tumbuh. Dan kekuatannya ekonomi Jatim ini sebenarnya selama semester 1 ya, meskipun pertumbuhan sebenarnya ini ekonomi Jatim ini dari kategori lapangan usaha jasa lainnya, tapi sebenarnya secara sisi produksi, sisi selama perjalanan 2021 ini hingga sampai Juni kemarin itu kekuatan dari ekonomi Jawa Timur itu ditopang dari industri, sektor industri dan sektor perdagangan. Sektor industri dan sektor industri itu berkaitan dengan mungkin ketolong dengan pada saat era new normal ketika Idul Fitri tahun ini 2021 kan sudah era new normal. Sedangkan tahun kemarin kan Idul Fitri itu masih suasana masih belum ada new normal di tahun 2020. Nah, jadi orang itu masih bisa beli-beli, dapat THR, dan kebetulan juga kan tahun kemarin kan gaji ke-14. Jadi di Idul Fitri kemarin itu berdampak sekali terhadap hasil ekonomi Jawa Timur triwulan 2 ini. Kemudian untuk dari sektor perdagangan sendiri, beragam stimulus pajak yang diberikan pemerintah itu sangat benar-benar efektif terhadap sektor perdagangan di Jawa Timur ini. Seperti salah satu contohnya misalnya kayak sektor otomotif yang sebagaimana diketahui masyarakat bahwa PPNBM hingga saat ini masih berlaku dan cukup memberikan efektivitas ya buat kekuatan ekonomi juga. Oke, berarti ada dua sektor yang membuat Jawa Timur masih bisa survive di tahun kedua pandemi ini. Ada sektor industri, kemudian ada sektor perdagangan seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala BPS Jawa Timur, Dadang Hardiwan. Berikut liputannya untuk Anda. 0,46% ya untuk pendidikannya, dan untuk kesehatannya 0,29%. Kemudian selanjutnya kita lihat dari sisi struktur ya, PDRB kita menurut lapangan usaha untuk triwulan 2 2021 ya, dari distribusinya terlihat jelas bahwa kategori industri pengolahan ini sebesar 30,23%. Selanjutnya adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,28%, dan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar. Pasukan Marinir Pasmar 2 ikut ambil bagian dalam penyuntikan vaksin Sinovac pada Kamis 5 Agustus 2021 hari ini. Vaksinasi ini menyasar masyarakat pesisir kota Surabaya. Serbuan vaksinasi COVID-19 oleh Pasmar 2 Surabaya ini bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Berlangsung di Kenjeran Park, Surabaya, warga mengantre dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Vaksinasi ini diprioritaskan kepada warga Kecamatan Bulak dan warga Kenjeran. Petugas yang merupakan personil marinir melayani satu persatu penerima vaksin, mulai dari pendataan administrasi hingga penyuntikan vaksin COVID-19.
Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Surya, ada Bobby Kulowa yang akan memberikan laporannya untuk Anda Tribuners. Selamat sore, Bobby. Selamat sore, rekan Firda. Bobby, bisa dijelaskan berapa jumlah vaksin yang saat ini sudah disalurkan oleh Pemkot Surabaya sendiri? Ya, benar sekali. Pada hari ini pemerintah Kota Surabaya terus mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat Surabaya, baik dilakukan oleh tenaga kesehatan di Pemkot Surabaya maupun bekerja sama dengan beberapa instansi yang lain. Di antaranya dilakukan hari ini Pemkot Surabaya juga bekerja sama dengan Pasmar 2, yaitu pasukan marinir, yang mana penyuntikannya dilakukan oleh para marinir. Pada hari ini Pasmar 2 menyuntikkan 1.200 dosis yang diperuntukkan bagi warga di dua kecamatan, yaitu Kenjeran dan Kecamatan Bula. Dengan adanya tambahan vaksinasi untuk dari Pasmar ini, maka jumlah penerima vaksin yang ada di Kota Surabaya ini bisa hampir mencapai 1,5 juta penerima untuk dosis pertama, dan untuk dosis keduanya mencapai sekitar 790.000. Sedangkan untuk target dari pemerintah Kota Surabaya sendiri, nantinya ada 2,7 juta ya masyarakat Surabaya yang akan menerima dosis vaksin. Ya, Bobby, bagaimana tadi antusiasme masyarakat yang mengikuti vaksinasi di sana? Ya, jadi ini warga sangat antusias ya, terlihat dari antrian yang juga sempat mengular dari pagi hari ya di lokasi Kenjeran yang memang ini merupakan salah satu sektor wisata ya di Surabaya, salah satu tempat wisata yang biasanya kalau saat tidak ada pemberlakuan PPKM ini biasanya banyak ya warga yang akan berwisata di tempat ini. Nah, hari ini pagi ini sudah banyak ya warga yang mengantri, meskipun banyak tapi tetap disiplin dengan diatur oleh para petugas. Selain dilakukan secara massal seperti ini dengan mencapai ribuan, Pemkot Surabaya juga melakukan vaksinasi di beberapa puskesmas ya, yang mana ini diperuntukkan bagi dosis kedua Sinovac. Saat ini Pemkot Surabaya juga tengah menunggu pasokan stok dari pemerintah provinsi, yang mana saat ini sempat tersendat beberapa waktu, sehingga Pemkot Surabaya berharap bahwa ada percepatan dari Pemprov Jatim untuk distribusi vaksin. Ya, Firza. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Komandan Brigif 2 Marinir Kolonel Marinir di Hartono Marpaung. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Baik, terima kasih. Jadi pelaksanaan serbuan vaksin yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2021 di Pas Kenjeran ini dasarnya adalah Perintah Presiden nomor 14 tahun 2021, di mana dengan dasar perintah ini Kepala Staf Angkatan Laut memerintahkan kepada Komandan Korps Marinir untuk melaksanakan serbuan vaksin, terutama dilaksanakan di wilayah pesisir. Sebagai satuan pelaksananya pada saat ini adalah Pasmar 2. Pelaksanaan serbuan vaksin ini kita laksanakan dengan menggunakan vaksin Sinovac, dan kuota yang kita gunakan berharap nanti pelaksanaannya bisa sampai dengan 1.200 personil. Dan saat ini pelaksanaan vaksin ini kita prioritaskan di Kecamatan Bulak. Tetapi di luar itu juga kita tetap menerima pendaftaran dari masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan vaksin. Adapun tujuan daripada vaksin ini adalah untuk meningkatkan kekuatan imunitas tubuh masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, sehingga nanti terutama masyarakat Kota Surabaya ini kita berharap seluruhnya bisa memiliki kekuatan untuk mengantisipasi virus yang sangat berbahaya ini. Jadi insya Allah dengan serbuan vaksin yang dilakukan ini bisa mempercepat herd immunity di Kota Surabaya. Sehingga tetap kita lakukan vaksinasi. Kemarin juga sudah
disampaikan pada waktu kita ada Zoom terkait percepatan vaksin dari Menko Marves dan Menteri Kesehatan. Pak Gubernur juga menyampaikan meminta dosis 2 sekitar 4,2 juta untuk kepentingan dosis 2 di Jawa Timur, dan disampaikan akan ada kiriman vaksin dalam jumlah yang agak besar pada bulan Agustus, sehingga nanti ketika akan digunakan untuk Surabaya Raya, maka kami akan bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di kota Surabaya. Kita akan buat beberapa titik, salah satunya dengan Pemandangan Pasar 2, kita akan lakukan di sini, sehingga nanti serbuan vaksin di kota Surabaya untuk mencapai herd immunity tidak hanya dalam satu titik, tapi ada sekitar 5 tempat atau 6 tempat yang kita tidak ada lagi perbedaan antara TNI Polri, pemerintah kota sendiri akan menjadi satu bagian. Kita akan nanti jumlah di Surabaya berapa, kita akan koordinasi bersama, maka kita tentukan titik, ada di beberapa titik, siapa yang bertugas di sana, sehingga inilah menunjukkan bahwa kebersamaan di kota Surabaya, baik yang kita lakukan di kampus, kita lakukan di tempat yang seperti ini, atau kita dapat tempat yang lainnya, ini akan mempercepat vaksinasi yang seperti diberitakan oleh Presiden kepada kita bersama. Tampak sejumlah jenazah COVID-19 berjejer mengantri untuk pemulasaran di kamar jenazah RSUD Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Jenazah pasien ini bahkan sampai 2 kloter karena keterbatasan petugas pemulasaran rumah sakit. Kloter pertama 6 jenazah dan kloter kedua 7 jenazah. Total pasien COVID-19 yang meninggal dunia pada hari ini, Kamis 5 Agustus, sebanyak 13 pasien. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Palu, ada Asnawi, yang akan memberikan laporannya untuk Anda, Tribuners. Selamat sore, Asnawi. Selamat sore, Firda. Asnawi, bisa dijelaskan apa yang menjadi faktor penyebab jenazah ini harus mengantri untuk pemulasaran? Iya, perlu saya laporkan bahwa angka kematian kasus COVID-19 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari ini tanggal 5 Agustus 2021 sebanyak 13 orang. Kemudian kematian ini secara beruntun dan harus dilakukan pemulasaran di kamar jenazah RSUD Luwuk, sehingga petugas pemulasaran yang hanya sedikit hanya berjumlah 4 orang itu kewalahan untuk menangani jenazah pasien COVID, sehingga petugas membagi 2 kloter dari pagi sampai malam hari untuk menangani jenazah pasien COVID ini. Asnawi, bagaimana saat ini situasi RSUD Luwuk sendiri terkait adanya jenazah yang berjejer tersebut? Ya, berdasarkan wawancara saya tadi by telepon dengan petugas pemulasaran Deden Kusmaya, dia mengaku bahwa seharusnya ada ketambahan petugas pemulasaran di kamar jenazah RSUD Luwuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, karena saat ini terjadi peningkatan angka kematian di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kemudian tadi amatan saya di RSUD Luwuk bahwa pihak rumah sakit telah memasang tenda-tenda darurat dari kepolisian sebanyak 2 tenda darurat ini untuk mengantisipasi terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Banggai, terutama bagi pasien yang bergejala berat, sehingga harus segera dievakuasi ke RSUD untuk mendapatkan perawatan khusus. Saat ini Kabupaten Banggai sebenarnya menyediakan rumah sakit darurat COVID-19, namun itu hanya untuk pasien bergejala ringan. Sedangkan kalau ada pasien yang kemudian bergejala berat, langsung dilarikan ke RSUD Luwuk untuk ditangani secara khusus. Demikian, Firda. Oke, Asnawi, terkait adanya berjejernya jenazah COVID-19 di RSUD Luwuk sendiri, apa sebenarnya antisipasi dari pihak rumah sakit agar hal tersebut kembali terjadi? Memang dari pihak rumah sakit sendiri sudah melakukan upaya-upaya antisipasi untuk agar tidak terjadi peristiwa serupa. Namun dengan angka kematian yang cukup tinggi ini, memang pihak rumah sakit sendiri pun agak kewalahan.
Dan tadi konfirmasi saya juga bersama Direktur Rumah Sakit RSUD Luwuk bahwa mereka kemungkinan besar akan menambah petugas pemulasaran agar supaya jenazah ini tidak lagi mengantri untuk dilakukan pemulasaran. Demikian, Firda. Oke, baik Tribuners, baik, terima kasih wartawan Tribun Palu, Asnawi atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Latma Garuda Shield ke-15 tahun 2021 antara TNI AD dengan US Army mulai digelar hari ini. Tepat sejak pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah pada Kamis 5 Agustus 2021. Mengacu pada jadwal dari Latma pada hari ini merupakan pembuka yang dimulai dari beach landing atau serbuan pantai. Para prajurit berangkat dari Dermaga Semayang kemudian bergerak ke Tanjung Harapan Samboja, di mana untuk US Army menggunakan kapal LCU 2000 dan TNI AD menggunakan unit ADRI 45. Adapun dari bibir pantai mereka mendarat dari jarak 1.800 meter kemudian berjalan sejauh 500 meter sebelum melakukan serbuan pantai. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Kaltim ada Dwi Ardianto yang akan memberikan laporannya untuk Anda Tribuners. Selamat sore Dwi. Halo, Dwi. Dwi bisa mendengar suara saya di studio? Halo, sore rekan Firda. Sore. Bisa dijelaskan berapa total personil yang diturunkan pada hari ini? Oke, untuk Latma Garuda Shield ke-5 tahun 2021, total personil berjumlah 1 batalion, dibagi menjadi 2, 1 kompi kanan dan 1 kompi kiri. Sedangkan untuk personil US Army berjumlah 108 personil, dan TNI AD berjumlah 250 personil dan penyelenggara. Demikian sudah. Bisa diceritakan bagaimana skenario latihan hari pertama ini? Untuk skenario latihan hari pertama ini, mereka bergerak sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah dari Dermaga Pelabuhan Semayang menuju Tanjung Harapan di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar jarak tempuh 4 jam, kemudian tepat pada pukul 7, kapal yang digunakan untuk mengangkut para personel latihan bersama sekitar 1.800 meter dari jarak bibir pantai, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kapal LCR atau perahu karet, kurang lebih sekitar 500 meter, ditambah dengan berjalan menuju bibir pantai. Kemudian mereka melakukan serangan atau disebut dengan beach landing, serangan pantai menuju hutan untuk melawan teroris, seperti itu. Dwi, bisa dijelaskan berapa lama nantinya latihan bersama ini akan digelar? Latihan bersama sendiri akan digelar hingga tanggal 13 Agustus mendatang, dan kemudian penutupan di tanggal 14 Agustus 2021 mendatang. Berarti selama 10 hari seperti itu ya latihan bersama ini. Kemudian sejauh ini bagaimana kondisi latihan bersama yang digelar di sana? Kondisi latihan yang digelar di sana menurut pantauan berjalan kondusif dan lancar. Terlihat juga antusias dan semangat para personil untuk melakukan latihan bersama. Walaupun dengan cuaca yang sangat panas, mereka tidak kenal lelah dan ya dengan semangat tinggi untuk melakukan latihan bersama tersebut. Demikian, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Pangdam Namula Warman Maijen TNI Heri Wiranto dan juga selaku Badan Latma Garuda Shield, dan berikut liputannya untuk Anda. Bersama Garuda Shield 15 2021 di hari pertama untuk pelaksanaan kegiatan, yakni kita melaksanakan diskenarikan pasukan kita melaksanakan pendaratan di daerah Tanjung Harapan, wilayah Samboja. Kemudian mereka bergerak menggunakan kapal US Army LCU 2000 dan kapal ADRI 45 milik Angkatan Darat. Dan mereka melaksanakan pendaratan dengan menggunakan LCR, ya, mendarat menuju ke pantai. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan serbuan pantai atau landing, kemudian melaksanakan kegiatan lain. Ya, materi ini latihan dalam rangka latihan LTX, yaitu LTX, gitu. Foil
field training exercise di mana kegiatan ini secara bertahap nanti akan melaksanakan kegiatan pertempuran di darat. Ya, kekuatan satu batalion, satu kompi di kanan, satu kompi di kiri. Mereka melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan serbuan menuju ke daratan. Dan ini merupakan satu materi latihan yang dilatihkan bersama kemampuan dalam operasi tempur darat. Jarak tempuh dari kapal menggunakan pesiar ke bibir pantai berapa? Ya, LCO kita untuk mendaratan di sejauh dari pantai 1.800. Kemudian mereka melakukan LCR, dari LCR mereka turun kurang lebih sekitar 500 meter berjalan kaki menuju ke daratan. Selama kegiatan tadi apa ada kendala? Sejauh ini dari pengamatan kita langsung tadi secara umum berjalan dengan lancar, kegiatan juga dari mulai Bendera putih dikibarkan di sepanjang Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor pada Kamis 5 Agustus 2021 hari ini. Bendera putih ini terpasang mulai dari kawasan Megamendung hingga ke Cisarua. Bendera dipasang di tiang-tiang hingga di bangunan-bangunan lapak para pedagang. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Puncak Cisarua, Bowi mengatakan bahwa bendera putih ini adalah tanda menyerah, serta merupakan buntut kekecewaan setelah 2 tahun terakhir terkena dampak pembatasan saat pandemi. Pemasangan bendera ini serentak dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku wisata binaan Pokdarwis Puncak Cisarua, seperti komunitas pramuwisata, paguyuban pengelola homestay, himpunan pedagang, dan yang lainnya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan wartawan Tribunnews Bogor. Ada Naufal yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat sore, Naufal. Selamat sore, Firda. Naufal, bisa dijelaskan terkait pemasangan bendera putih di kawasan Puncak Bogor, seperti apa informasi lengkapnya? Baik, saya informasikan bahwa para pelaku wisata di kawasan Puncak Bogor memasang bendera putih di sepanjang Jalan Raya Puncak. Ini merupakan bentuk kekecewaan atau aksi kekecewaan atas pemberlakuan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah selama pandemi ini. Pemasangan bendera putih ini merupakan alternatif atau aksi alternatif yang dilakukan oleh para pedagang di Puncak atau para pelaku wisata di Puncak, selain tanpa harus unjuk rasa di depan kantor Bupati Bogor. Mereka mengaku bahwa imbas pandemi ini cukup berdampak besar bagi kehidupan perekonomian masyarakat Puncak Bogor yang kebanyakan hidup atau berprofesi di bidang sektor pariwisata. Demikian. Apa yang melatar belakangi pemasangan bendera putih ini, Naufal? Baik, terkait dampak yang dirasakan oleh para pelaku wisata di kawasan Puncak ini sebelumnya sempat diungkapkan oleh Pokdarwis atau kelompok Sadar Wisata Puncak Bogor, yang mana mereka sempat meminta kepada pemerintah daerah untuk melonggarkan PPKM. Itu beberapa waktu lalu. Namun ternyata dalam perpanjangan PPKM per tanggal 3 Agustus kemarin sampai 9 Agustus mendatang ini, PPKM level 4 yang diberlakukan sama sekali tidak dilonggarkan. Karena alasan dari pihak pemerintah adalah Kabupaten Bogor ini masuk dalam aglomerasi Jabodetabek. Jadi atas kesepakatan antar kepala daerah dalam aglomerasi ini, PPKM level yang diterapkan harus serentak, sehingga akhirnya para pelaku wisata di kawasan Puncak Bogor ini kecewa dan kemudian memasang bendera putih yang artinya memang tanda menyerah, namun maksudnya adalah dalam bentuk protes atau kecewa. Demikian. Seperti apa, Naufal, kondisi Puncak Bogor di tengah PPKM level 4 saat ini? Baik, kondisi kawasan Puncak Bogor di tengah PPKM level 4 yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini memang cukup drastis dibanding beberapa waktu yang lalu, atau bahkan cukup jauh berbeda dibanding sebelum pandemi, karena wisatawan yang memasuki kawasan Puncak Bogor ini cukup sepi. Bahkan penyekatan petugas gabungan yang kerap dilakukan di kawasan Simpang Gadok juga mengaku
kendaraan atau volume kendaraan yang memasuki kawasan puncak ini turun drastis. Pihak Pokdarwis Puncak Bogor mengaku bahwa pendapatan mereka itu imbas PPKM level 4 yang diberlakukan turun atau anjlok sekitar 80%. Kemudian kami juga sempat meminta keterangan dari pihak Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI wilayah Kabupaten Bogor, yang mana mereka juga mengaku bahwa imbas pelaksanaan PPKM membuat okupansi atau tingkat hunian hotel di kawasan Kabupaten Bogor termasuk Puncak Bogor itu turun 95%, bahkan saat ini angka okupansi atau angka huniannya berada di bawah 5%. Demikian. Berarti mengalami penurunan sangat drastis seperti itu ya, Noval. Apa sebenarnya kemudian harapan dari para pelaku pariwisata di Puncak Bogor? Noval? Baik. Maaf putus-putus, Firda. Oke. Mohon ulangi. Bisa dijelaskan apa sebenarnya harapan dari para pelaku pariwisata di Puncak Bogor saat ini? Baik, terkait aksi protes dengan memasang bendera putih ini, para pelaku wisata mulai dari para pedagang, kemudian pekerja lain yang menyambung hidup di lokasi-lokasi wisata, mereka meminta tetap sama seperti sebelumnya, mereka meminta pelonggaran terkait PPKM level 4 yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Karena menurut mereka imbas dari kejadian, maksud kami imbas dari penerapan PPKM tersebut, pendapatan mereka pun yang biasanya per hari 200.000, kini mereka sehari mungkin hanya dapat 10 atau 20.000 rupiah. Harap kepada pemerintah untuk mengkaji ulang dalam perpanjangan PPKM level 4 selanjutnya di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya untuk tempat-tempat wisata. Demikian. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribunnews Bogor, Naufal, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan live update hanya di kanal YouTube Tribunnews. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firda Ananda mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.